problem terbesar yang kita temui sehari-hari. Respiratory distress dapat kita lihat sebagai takipnu atau nafas cepat pada bayi baru lahir. Gejala ini dapat berlangsung dari beberapa jam sampai beberapa hari. Diagnosis dan tata laksana yang tepat sangat penting untuk diterapkan. Continuous Positive Airway Pressure atau CPAP merupakan suatu alat untuk mempertahankan tekanan positif pada saluran nafas neonatus selama pernafasan spontan. CPAP ini merupakan suatu alat yang sederhana dan efektif untuk tata laksana respiratory distress pada neonatus. Penggunaan CPAP yang benar terbukti dapat menurunkan kesulitan bernafas, membantu memperbaiki dan mempertahankan kapasitas residual paru, mencegah obstruksi saluran nafas bagian atas, mencegah kolaps paru, mengurangi apnu, dan mengurangi kebutuhan untuk dirawat di ruangan intensif. Alat-alat pada CPAP ini sederhana namun membutuhkan sirkuit yang komplit, yaitu terdiri dari air medical dan oksigen. Nah, pada bagian ujungnya ini disebut sebagai bar. Bar ini kemudian kita buka dan kita hidupkan sampai batasnya itu 30 bar untuk FiO2-nya sekalian. Nah, lalu kita kunci. Begitu juga dengan oksigennya, kita buka, lalu kita set 30, kemudian kita kunci kembali. Nah, jika keduanya tidak seimbang, maka dia akan berbunyi. Maka kita harus memastikan terlebih dahulu bahwa keseimbangannya itu harus stabil. Lalu setelah itu kita gabungkan, namun yang perlu kita ingat, pada bagian yang ada 3 titiknya itu untuk medical air dan yang 2 titik untuk oksigen. Setelah itu barulah ada koordinasi antara medical air dan oksigen yang kita sebut sebagai mixer blender. Adapun fraksi oksigen yang dihasilkan itu bermacam-macam. Ada dari 21%, 30, 40 hingga 100%. Nah, jika fraksi oksigennya itu lebih dari 40%, maka itu sudah dikatakan gagal CPAP. Kita dapat memulai fraksinya dari fraksi yang paling atas ke bawah sehingga bisa kita lihat adanya perbaikan. Setelah kita set pada CPAP dengan fraksi yang sudah kita tentukan, maka kita langsung mengatur juga pada bagian PEP-nya. PEP itu merupakan Positive and Expiratory Pressure. Artinya, kita menghasilkan tekanan akhir pada ekspirasi. Kenapa? Karena biasanya bayi-bayi yang lahir itu tidak ada cairan surfaktan untuk bisa menahan paru-paru, sehingga inilah yang membuat paru-paru pada bayi baru lahir itu kolaps. Oleh karena itu, kita membutuhkan tekanan pada PEP tadi untuk mencegah terjadinya kolaps pada paru bayi baru lahir. Jika PEP tadi kita pasang, maka dia akan mengeluarkan gelembung atau bubble-bubble. Nah, mengapa bubble itu bisa muncul? Karena sudah kita isi air. Kita masukkan Aquades ke dalam tabung PEP-nya sesuai dengan batasan di atas air limitnya ataupun di atas garis hitam. Jika kita mengisi Aquadesnya di bawah dari garis hitam, maka tidak akan keluar gelembung-gelembung secara maksimal. Namun jika kita mengisi lebih dari garis yang hitam yang sudah kita tentukan, maka dia akan mengisi ke sisi sebelahnya dan dia tetap akan berada di atas rata-rata air. Nah, untuk tekanan dari PEP-nya pada bayi-bayi prematur diusahakan dari 6, kemudian kita turunkan ke 5. Sedangkan untuk bayi-bayi aterem bisa kita mulai dari 8, kemudian kita winning ke 7. Namun jika tekanan dari PEP sudah di atas 8, itu artinya kondisi bayinya sudah dalam keadaan yang jelek. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah ketika kita sudah bermain dengan oksigen untuk bayi-bayi baru lahir, maka kita harus memperhatikan adanya monitor untuk saturasi. Kita harus memantau saturasi yang harus kita targetkan atau yang harus kita capai. Nah, saturasi pada bayi-bayi prematur itu biasanya ditargetkan 90-93%. Sedangkan untuk bayi-bayi aterem itu 93-95%. Jika kadar
tekanan dari PEP 5 ataupun 4, sedangkan untuk CPAP dengan FiO2 21%, itu berarti kita sudah berhasil, yakni bayi tanpa alat bantu nafas. Hal ini sama dengan udara yang kita hirup sehari-hari, yakni sebesar 21%, maka hal itu juga cukup untuk bayi. Dan hal yang perlu kita ingat ialah kita bisa memainkan pada bagian tekanan PEP-nya saja. Jangan kita mainkan pada bagian CPAP-nya. Karena hal ini untuk menahan agar tidak terjadi kolaps. Inilah fungsi dari bubble-bubble pada tekanan PEP yang sudah kita tentukan tadi. Nah, di sini juga ada flow meter, yang mana flow meter untuk bayi-bayi prematur itu biasanya 8 sampai 10 liter, sedangkan untuk bayi-bayi ATRM itu biasanya 10 ataupun hingga 15 liter. Namun sebagai standar biasanya kami menggunakan 10 liter pada bayi-bayi ATRM maupun bayi-bayi prematur. Barulah kita mainkan pada bagian tekanan dari PEP-nya. Dan yang perlu kita ingat ialah adanya monitor untuk dapat kita memantau CPAP maupun PEP. Ada beberapa konektor yang dihubungkan. Yang satu kita sebut dengan nasal probe. Ini OptiFlow. OptiFlow-nya ini sama kayak oksigen. Ya, binasal kayak binasal juga. Ininya dimasukkan ke bayi, ke hidungnya, ya kan? Ini dimasukkan ke bayi, ini ditahan. Ini pakai plester ya, atau ini kalau bayinya tidak mengganggu. Kadang ininya sakit di kepala, jadi kami suka di atas saja, suka di atas kepala gini. Nah, ini dimasukkan ke plester. Ini yang OptiFlow. Nah, kemudian ada yang Hudson. Nah, ini yang Hudson. Ini agak jahanam ini alatnya ya, di zaman dulu. Nah, ini nih sering septum deviasi. Hidungnya tuh lepas. Septumnya itu sering putus. Itu ingat cacat loh seumur hidup. Nah, kasihan kan, bayinya lahir normal ternyata septumnya putus, itu seumur hidup, gak akan tumbuh. Nah, jadi kami udah lama nggak pakai ini lagi. Hudson ini jahanam ini. Pakai nasal pro yang bagus. Kalau kami nasal pro ya, kalau OptiFlow ini ada plus minus. Sama orang tuh seperti itu. Yang mana ini? Ya, dulu memang begini. Memang kami juga sempat makanya punya alat ini kan, tapi udah lama nggak kami pakai. Nah, ini kalau dipasang begini kaku dia. Ini kan pakai topi nih memang ya. Pakai topi. Ada topinya yang ini juga boleh dipakai plaster gitu juga. Jadi tertahan. Bayi itu kan mana bisa kayak boneka diem begini bergerak. Nah, itu yang copot septumnya itu bergeser sana bergeser sini. Jadi ini suka lepas. Nah, kalau kita pakai ini sama. Ini pun ini jadul, ini lahirlah yang ini. Nih. Nah, ini generasi kedua. Ini ada yang kayak Hudson juga ujungnya, tapi udah lebih lentur. Tidak sejahat itu, ya kan, udah lebih lentur. Nah, terus ada lagi yang mask. Ini nasal mask ini, cuman Indonesia kan pesek-pesek, jadi los. Jadi ini, jadi keluarlah udara dari kanan kirinya, jadi bikin nggak maksimum juga masuk oksigennya ke dalam ya. Jadi kami sudah tinggalkan ini yang lama ya. Nah, kami sekarang pakainya nasal probe. Nasal probe ini lebih human. Kenapa lebih human? Dia lebih lentur ya, terus ini kayak oksigen biasa, lebih mudah, tinggal dimasukkan begini saja, kita langsung plaster. Nah, ujungnya ini kita tinggal gabung. Nah, gini. Mau bayi bergerak, dia juga ikut bergerak. Nah, gitu ya. Ini bukan promosi alat ya, saya nggak ada dapat apa-apa. Iya. Cuman lebih manusiawi aja kita pakai ini dibanding yang kayak gini ya, kayak Hudson yang lama. Terus ini saya lupa. Bayi, OptiFlow namanya. Bisa. Syaratnya itu bisa disambungkan jika ada konektor ini. Konektor ini dari Fenty. Gitu.